Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan UTS membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Untuk data diri dari saya, Arwan, NIM 220401010092 dari Prodi Teknik Informatika, kelas Informatika 701. Untuk dosen tutor atau pengampu Dr. Ucuk Darussalam STMT, mohon izin untuk memaparkan dari UTS metodologi penelitian. Jadi di sini saya rencananya akan mengambil judul optimalisasi jaringan dispet dengan adaptasi sistem VANET, di mana penelitian ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional alat berat di area pertambangan melalui adaptasi sistem VANET. Tujuannya mengoptimalkan komunikasi antara ekskavator dan truk loading batu bara untuk meningkatkan akurasi pencatatan tonase, di mana efeknya akan mengurangi downtime akibat masalah konektivitas. Jadi sistem dispatch ini menghadapi kendala sinyal yang tidak stabil, dipengaruhi oleh elevasi, jarak, dan efek radius dari blasting. Solusi yang diusulkan untuk melibatkan penggunaan ekskavator sebagai akses point. Jadi untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya di sini selama ini di wilayah tempat saya bekerja itu ada beberapa kelemahan dari sistem yang ada sekarang, yaitu ekskavator bertanggung jawab untuk memuat batu bara ke dalam truk dengan efisiensi sumber daya yang dijaga melalui perhitungan tonase. Jadi setiap si ekskavator ini mengambil bahan tanah ataupun batu bara itu diperhitungkan seberapa banyak tonase, apakah takutnya terlalu sedikit nanti itu akan berakibat ke fuel konsumsi dari alat truk ini yang terlalu banyak, atau bisa saja kelebihan muatan. Jadi masing-masing dari truk ini memiliki spesifikasi daya angkat atau load maksimal dari daya angkatnya. Karena di tambang itu elevasinya bermacam-macam. Jadi kalau misalkan terlalu banyak muatannya, ditakutkan unitnya itu bisa saja tidak kuat untuk menanjak di wilayah tambang. Jadi itu fungsi dari dispatch salah satunya untuk melakukan perhitungan seberapa banyak tonase yang diberikan, seberapa banyak kubikasi yang akan di moving dalam satu shift pekerjaan tersebut. Jadi perhitungan dalam data administrasi si dispatcher itu bisa dijadikan acuan. Kemudian ekskavator ini berkomunikasi dengan truk, memiliki fitur dispatch untuk menentukan prioritas loading. Jadi setiap truk ini masing-masing mempunyai host di jaringan, dan si ekskavator ini sebagai server ke para truk ini. Nah, kendalanya yang sering terjadi di lapangan itu kita itu memiliki akses point yang ditempatkan di semua ekskavator. Jadi setiap truk yang akan memasuki wilayah yang ada ekskavator, truk itu otomatis terhubung. Jadi misalkan di sini kita lihat, di sini ada truk, misalkan truk ini memasuki area ekskavator yang warna kuning, itu otomatis terhubung dengan jaringan yang ada. Biasanya kita tempatkan di sampingnya yang warna merah ini. Misalnya kita menyiapkan akses point di setiap ekskavator yang ada. Jadi kendalanya, misalkan si ekskavator ini selesai menggali yang di gambar kuning, hijau-hijau, hijau, ini akan digali sampai ke sana, sampai habis.
otomatis akses point nanti ini kita harus pindah lagi berikutnya untuk mendekati ekskavator yang sudah berpindah ke area sini, ke area yang hijau. Itu menjadi sebuah pekerjaan yang berulang. Jadi saya harap dengan adanya teknologi ini, si ekskavator nanti yang akan dijadikan sebagai akses point dengan acuan tadi, kita itu menggunakan semua ekskavator dilengkapi dengan sistem VANET. Jadi ekskavator itu nanti sebagai akses point untuk setiap truk-truk yang ada. Jadi kelemahan tadi itu yang pertama ketidakstabilan sinyal. Ini menyebabkan banyak downtime dalam operasi loading. Jadi seharusnya sudah di loading banyak, si akses point ini harus dilakukan perpindahan dan tentu saja perpindahan itu eh, membutuhkan waktu yang lumayan lama karena dari segi alat yang kita bisa lihat di sini, ini ada salah satu contoh. Nanti akan saya kembangkan lagi untuk gambar dan real time data yang ada di lapangan. Itu harus membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan banyak karena dipindahkan secara manual. Jadi reposisi berulang ini membutuhkan waktu yang lumayan lama dan seharusnya si unit ini untuk melakukan pemuatan mungkin sudah bisa 3 sampai 4 kali dumping atau membawa alat-alat eh, bahan baku dari batu bara ataupun tanah tadi itu eh, dirugikan oleh akses point yang belum kita pindahkan. Kemudian ya tentunya karena tadi kendala-kendala yang ada menurunkan produktivitas dari kegiatan pertambangan. Kemudian selanjutnya di sini mekanisme dari kerja sistem VANET. Nah, sistem VANET itu dia memiliki sistem ad hoc. Nah, ad hoc ini setiap unit yang berada di lingkungan si ekskavator dia akan otomatis mengenali si truk tersebut, cost-nya berapa, IP-nya berapa, kemudian itu yang dikirim sebagai sinyal atau trigger kepada dispatcher bahwa interaksi otomatis ini akan terlaksana jika jaringan itu tetap terjaga di dalam lingkungan lingkungan si ekskavator dalam melakukan pengambilan bahan batu bara ataupun overburden istilahnya, bukan tanah ya, overburden. Nah, itu dia memiliki sistem routing dinamis. Nah, sistem routing dinamis ini kita tidak perlu routing misalkan akses point yang konvensional, kita harus routing truknya ini harus kita arahkan IP-nya berapa, kemana, itu sistem yang lama. Nah, protokol routing yang di VANET itu memiliki kecepatan untuk berpindah dari akses point ke akses point lain itu eh, dengan cepat. Jadi tidak ada delay dalam proses pengiriman atau penerimaan data baik dari trigger si ekskavator ataupun si truk saat menerima muatan yang diberikan dari si ekskavator. Jadi itu tadi untuk penjelasan tentang sistem routing dinamis. Jadi teknologi dari VANET itu sangat membantunya dari sistem koneksi, perpindahan koneksi dari satu akses point ke akses point lain itu sangat cepat. Jadi akurasi data dari tonase itu bisa cepat perhitungannya dan otomatis dashboard yang ada di dispatcher itu cepat untuk terupdate datanya. Dan penerapan ini harapannya akurasi data tonase dan efisiensi waktu loading itu terjaga. Jadi tidak ada waktu yang terbuang untuk menunggu, kita harus memindahkan akses point lagi, dan keuntungannya ini efisiensi tenaga kerja tentunya, mengurangi tugas pemindahan akses yang ini lumayan untuk satu akses point itu karena dibuat
dibuat modular, jadi ada baterai di dalamnya. Tapi di sini belum bisa saya tampilkan karena tentunya harus izin kepada pihak yang terkait untuk melakukan penampilan gambar. Jadi ini hanya ilustrasi. Nah, penghematan sumber daya tentunya jika unit selalu berjalan dengan optimal, penghematan bahan bakar, penghematan sumber daya manusia itu pasti akan terjaga. Dan kegiatan pertambangan itu pasti produktif. Itu untuk penjelasan dari rancangan untuk tugas skripsi nanti. Nanti selanjutnya saya akan lebih mendalam untuk pembahasan mungkin di sesi UAS nanti. Eh, dan sebelumnya itu saya harus memiliki izin untuk pengambilan gambar dan lain-lain untuk real data yang ada di lapangan. Itu terima kasih. Sekian. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau bahasa yang kurang sopan. Terima kasih untuk Dr. Ucup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.